Pemirsa, perang Amerika Serikat, Israel, dan Iran berpotensi menekan perputaran ekonomi dunia. Lalu seperti apa dampaknya bagi Indonesia? Mencatat bahwa secara historis strategi blokade tidak cukup untuk mengalahkan negara lain dengan cepat. Halo rekan-rekan semua, saya sering ditanya oleh klien, Pak, gimana ya kondisi perang antara Amerika dan Iran ini kelihatannya bakal lama, nggak selesai-selesai, nggak mau damai mereka. Dan sekarang kondisi mulai bahan baku mulai naik. Kita perlu apa ini? Tiarap dulu, wait and see dulu, atau harus bagaimana? Nah, kesempatan kali ini saya mau sharing ke teman-teman teknik yang kita perlu persiapkan supaya bisnis kita bisa tetap bertahan dan berkembang di situasi geopolitik perang yang kita nggak tahu kapan selesainya. Jujur aja kalau kita sudah usia 40, 50, bahkan teman-teman 60, 70, kita udah kenyang dengan apa yang namanya krisis. Kita udah melalui beragam krisis. Tetapi krisis kali ini menurut saya itu sangat berbeda, sangat nggak jelas, sangat nggak pasti. Dan daripada Anda tiarap, malah otot bisnis kita kaku, maka kita perlu exercise dikit supaya bisnis kita tetap bisa bertahan. Saya mau sharing dari kacamata saya sebagai business advisor, kita perlu bikin game plan. Supaya Anda nggak takut ya, kita perlu punya rencana yang matang. Ada 3 rencana yang kita bisa lakukan. Yang pertama adalah market innovation. Cek ulang inovasi yang kita mau lakukan, pasar yang kita hadapi, kita perlu review kembali. Teknik yang pertama, kita bisa lakukan yang namanya market innovation. Kita cek kembali dompet customer kita itu sampai seberapa batasannya buat mengambil produk kita. Saya coba gambarkan yang namanya diagram Venn. Diagram Venn itu adalah 2 lingkaran yang saling bersinggungan. Kalau dulu customer itu, misalnya ini diagram A, diagram B ya. Kalau dulu customer itu membeli produk kita karena mereka ingin atau wants. Karena produk kita lebih berkualitas, karena layanan kita lebih cepat, karena desain kita lebih cantik. Wants, memberikan apa yang customer inginkan. Tetapi dengan kondisi yang semakin tidak pasti, bahan baku naik, kecenderungan konsumen sekarang lebih selektif dan mereka lebih berhemat untuk mengeluarkan biaya, mengeluarkan uang. Maka kondisi yang saat ini adalah bagaimana customer lebih fokus pada needs, kebutuhan, yang butuh saja yang saya beli. Nah, peran kita sebagai pengusaha, kita perlu mencari titik temunya. Di tengah ini, apa yang bisnis kita bisa lakukan supaya kita bisa tetap relevan dengan kondisi pasar yang semakin tidak menentu sekarang. Pertanyaan besar inilah yang kita bisa lakukan dengan market innovation. Kita perlu menggali, melakukan customer survey sedemikian kita bisa tahu sesungguhnya kebutuhan apa yang terutama yang mereka cari sih dari perusahaan kita. Segera lakukan customer survey supaya kita bisa segera melakukan trade-off ini. Itu adalah teknik pertama yang teman-teman bisa lakukan. Teknik yang kedua yang kita bisa lakukan adalah strategic direction. Ada beberapa yang mungkin kita perlu review, supplier kita sendiri. Kita perlu review, manakah supplier-supplier yang sebenarnya kita perlu ganti. Karena di saat seperti ini, kita perlu melakukan yang namanya filterisasi supply and demand, supply chain kita yang mampet di mana, kita benerin satu persatu. Yuk kita akan simak bagaimana teknik ini kita bisa lakukan. Oke teman-teman semua, bayangkan saya punya grafik ya. Grafik ini adalah grafik waktu, time, dan grafik rupiah atau biaya yang kita keluarkan untuk mengambil vendor di tempat kita ya, atau mencari supplier bahan baku. Kecenderungan biasanya yang namanya vendor itu kan kita beli barangnya kadang harga naik, kadang turun, kadang naik, kadang turun, kadang naik, kadang turun. Saat ini kondisi mungkin tidak seperti ini lagi ya. Karena kalau kita lihat kondisinya semakin fluktuatif, bisa jadi kondisi pasar yang sekarang itu kalau kita lihat grafiknya akan terjadi fluktuatif banget yang seperti ini dan bahkan cenderung meningkat naik pesat kalau kita tarik garis linearnya. Itu grafiknya punya tangen alfa atau kenaikan ya secara linear itu semakin tinggi dibandingkan dengan kondisi sebelum perang. Itu mungkin cenderung naik ya, kita lihat di sini, tapi trennya tidak setinggi grafik daripada yang kondisi sekarang. Apa yang bisa kita lakukan?
Dulu mungkin kita dengan bangga supplier saya dari China, supplier saya dari negara ini, negara itu, karena mungkin kualitasnya ya. Tapi sekarang ini harga bahan naik karena logistik atau pengiriman naik, harga minyak naik. Coba segera cari switch ke supplier lokal yang kualitasnya nggak kalah, dan ini kita lakukan dengan cara de-risking, meminimalkan resiko kedatangan bahan di tempat kita supaya kita bisa segera lakukan produksi dan jual kembali. Kita juga perlu melakukan local resilience, yaitu apa? Resiliensi kualitas lokal. Kita perlu turun gunung, ngecek kualitas ke supplier lokal kita yang mungkin kualitasnya memang kalah ya. Tapi kalau kita mau datangi workshop mereka atau mungkin industri mereka dan kita bantu QC supaya kualitasnya tidak kalah dengan kalau kita lakukan impor langsung, nah itu juga menjaga supaya kita punya produk tetap berkualitas kepada konsumen kita sendiri. Teknik yang ketiga disebut leadership mindset. Seorang nakoda kapal ketika menghadapi gelombang badai yang besar, ya, diwawancara, Pak, gimana supaya kapal Anda tidak karam karena hantaman badai yang luar biasa? Maka teman-teman semua, kita perlu segera kumpulkan data, kumpulkan angka, supaya kita bisa analisa secara menyeluruh, dan kita mengambil keputusan bukan karena emosi, tapi benar-benar karena pimpinan Tuhan ya, yang tentunya kita perlu berdoa, dan punya strategic thinking yang bagus. Tugas Anda sebagai seorang leader bukan harus bisa memberikan semua jawaban. Tetapi leadership mindset yang baik di tengah krisis adalah bagaimana memastikan tim tetap tahu kemana arah perusahaan berlayar. Kita tidak bisa menjadi superhero karena semuanya kita bisa lakukan atau selesaikan dengan baik. Tetapi kita perlu menjadi anchor atau jangkar yang kuat supaya kapal kita tidak kandas. Di saat seperti ini, yuk kita bersama menjadi pebisnis yang berakar kuat. Jadi kan krisis ekonomi sekarang membuktikan siapa diri kita, seorang leader yang berakar atau leader yang hanya ikut-ikutan arus aja. Itu tadi 3 teknik yang kita bisa lakukan, teman-teman semua. Jadi kalau Anda nonton berita perang, jangan cemas. Pastikan bahwa mindset kita benar, badai akan selalu lewat. Perang akan pasti usai. Nah, pertanyaannya, ketika badai itu lewat, kita masih di pelabuhan atau masih tiarap, atau kita sudah berlabuh jauh memimpin di depan dibandingkan kapal-kapal kompetitor kita yang lain. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe akun DSW Sandi Wahyudi. Saya DSW, Dr. Sandi Wahyudi, CEO SLC Marketing Inc., founder komunitas bisnis keluarga Connect Media. Keep stupid to grow relentless.